Selamat sore pemirsa, kampanye dilakukan Capres-Cawapres dengan live di sebuah aplikasi media sosial demi meraih suara kaum muda. Salah satu Capres mengaku sedikit gaptek dalam penggunaan aplikasi media sosial tersebut. Kabar ini akan kami hadirkan bersama dengan sejumlah kabar pemilu lainnya dalam program Kabar Pemilu. Saya Tisa Roveni, inilah kabar pemilu untuk Anda, kami kabarkan, Anda putuskan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud siap memberikan pendampingan hukum kepada relawan yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum TNI. TPN juga menemukan adanya perbedaan keterangan dari korban dan yang disampaikan oleh Dandim Boyolali. Dua dari 7 relawan Ganjar Mahfud yang diduga dianiaya oknum TNI masih dirawat di rumah sakit dan sempat dijenguk oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Menyikapi penganiayaan tersebut, Tim Pemenangan Nasional siap memberikan pendampingan hukum sampai tuntas dan bantuan kepada keluarga korban. TPN juga mengutuk tindak kekerasan terhadap relawan yang merupakan warga sipil. Tindak kekerasan terhadap satu orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Dan kami sangat serius. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. Sebelumnya, sebanyak 7 relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud diduga dianiaya oleh oknum TNI pada Sabtu 30 Desember 2023. Dandim Boyolali menyatakan penganiayaan terjadi karena anggotanya terganggu dengan suara bising dari knalpot motor yang dikendarai relawan Ganjar Mahfud. Namun Wakil Ketua TPN Andika Perkasa membantah keterangan Dandim Boyolali. Menurutnya, keterangan Dandim tidak sesuai dengan bukti video dan keterangan korban. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Wakil Ketua TPN Andika Perkasa meminta oknum TNI yang menjadi pelaku untuk diproses hukum. Kini 15 oknum prajurit yang melakukan kekerasan sedang diperiksa oleh Denpom 4 Surakarta. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Dani Martin, TV One mengabarkan. Kabar keretakan Timnas Amin belakangan muncul ke permukaan setelah terjadi perbedaan pendapat antara ko-kapten Timnas Amin, Sudirman Said, dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang sekaligus pelatih kepala Timnas Amin, Ahmad Ali. Namun juru bicara Timnas Amin menyatakan masalah itu sudah diselesaikan dan tidak mengganggu fokus Timnas untuk memenangkan pasangan Amin. Di tengah kesibukan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kabar kisruh internal Timnas Amin justru beredar luas. Setelah adanya perbedaan pendapat antara ko-kapten Timnas Amin Sudirman Said dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang sekaligus pelatih kepala Timnas Amin Ahmad Ali. Adanya perbedaan pendapat di ruang publik antara head coach Bapak Ahmad Ali dan eksekutif kapten Bapak Sudirman Said, maka perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa Timnas Amin dalam keadaan sangat sulit. Semua perangkat pemenangan bekerja dengan fokus, dengan kecepatan penuh. Baik Timnas, relawan, dan partai pendukung. Karena Pilpres tinggal 43 hari lagi.
menanggapi perbedaan pendapat antara head coach Ahmad Ali dan eksekutif Kapten Sudirman Said di ruang publik, perlu kami ulangi kembali dan tegaskan bahwa hal tersebut normal dalam sebuah organisasi, dan perbedaan pendapat tersebut menurut yang ingin kami sampaikan bahwa cukup di internal kami saja dan bukan menjadi konsumsi di ruang publik. Jadi harapan kami semua pihak bisa menahan diri dan tetap fokus bekerja. Mulanya, Sudirman Said menyindir Ahmad Ali soal ketertutupan komunikasi dengan kubu lain di Pilpres 2024. Ali menyebut bahwa tidak perlu bersekutu dengan pasangan calon lain di Pilpres 2024 dan mengatakan bahwa Anies Caimin hanya perlu berkoalisi dengan rakyat. Dinamika internal Timnas Amin seharusnya tidak perlu terekspos ke ruang publik, karena ini adalah urusan internal sesungguhnya. Jika ada sesuatu atau ada masalah yang dilakukan oleh eksekutif kapten, seharusnya coach atau head coach Ahmad Ali bertemu dengan Sudirman Said, bukan malah membeberkannya di media. Jadi menurut kami, Ahmad Ali tidak seharusnya ribut di ruang publik. Keributan ini justru dipicu oleh Ahmad Ali. Ahmad Ali yang mengeluarkan kata-kata jorok, yang kemudian oleh Sudirman Said diucapkan kata yang sama. Jadi saya mengenal Pak Sudirman Said 23 tahun lalu, dan beliau adalah seorang pribadi yang santun namun tegas. Ya, ketegasan beliau terlihat ketika memilih lebih mending diluluskan cepat atau diresapel dari kabinet dibanding menjalankan perintah yang tidak sesuai dengan prinsip beliau. Jadi dua tokoh ini seharusnya tidak usah bertengkar di ruang publik, ya, yang berpolemik di ruang publik. Seharusnya cukuplah di internal mereka membicarakan itu, dan kita berharap Pak Anies Baswedan bisa menengahi itu. Dan saya dengar kabar Pak Ahmad Ali sudah meminta maaf ke Pak Sudirman Said, dan saya kira ini baik untuk timnas. Semua insya Allah baik-baik saja, dan insya Allah Amin akan menang di Pilpres 2024. Apakah dengan adanya kisruh internal Timnas Amin ini akan berdampak pada citra paslon Anies Imin di mata publik? Saling tuding antara Sudirman Said dengan Ahmad Ali tentu ini merugikan pasangan Amin, ya, Anies Caimin. Kenapa? Karena tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan tanpa adanya persatuan atau kekompakan. Nah, saling tuding itu tentu akan menguntungkan pihak lain juga. Kenapa? Karena pihak lain atau publik menganggapnya bahwa kubu Amin telah terpecah, telah terbelah, tidak kompak. Dan tadi dalam konteks strategi pemenangan bahwa persatuan, kekompakan itu menjadi modal utama. Oleh karena itu ya harus menghilangkan saling tuding itu, harus meminta maaf satu sama lain. Dan saya membaca hari ini Ahmad Ali meminta maaf kepada Sudirman Said bahwa harus diselesaikan dan tidak dibawa ke ranah publik. Kenapa? Kalau dibawa ke ranah publik, terpublikasi kepada masyarakat luas, tentu masyarakat akan menilainya bahwa kubu Amin tidak kompak, tidak bersatu. Bagaimana ingin memenangkan pertarungan kalau tidak ada kekompakan dan persatuan. Oleh karena itu ya saya sih melihatnya ya mereka harus bersatu kembali, harus kompak kalau ingin menang. Dan tentu ini pelajaran bagi partai politik dan tokoh dari non parpol yang ada di koalisi perubahannya untuk tidak saling tuding, untuk tidak saling menyerang. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan dan keluar ke ranah publik, tentu yang dirugikan adalah pasangan Amin. Kalau ada masalah, ada persoalan diselesaikan di internal koalisi perubahan. Namun, di sisi lain, Timnas Amin menegaskan akan fokus memenangkan paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku siap untuk datang memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta. Gibran dipanggil Bawaslu Jakarta terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu saat Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap dipanggil Bawaslu Jakarta untuk memberikan klarifikasinya terkait bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta beberapa minggu lalu. Meski begitu, hingga kemarin Gibran mengaku belum menerima surat panggilan dari Bawaslu Jakarta. Gibran juga mengaku akan berkoordinasi dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengenai hal ini. Nanti dicek ya, biar dicek PKN. Yang beredar itu besok Mas Wali dipanggil sama Bawaslu. Oke Bu, ya nanti kami cek lagi ya. Dapat suratnya Mas? Belum. Gibran Rakabuming Raka diketahui berolahraga sambil membagikan susu gratis di area Car Free Day Jakarta pada 3 Desember lalu. Dalam kasus ini, Bawaslu sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah caleg Partai Amanat Nasional yang ikut dalam kegiatan Gibran di Car Free Day. Dari Solo, Jawa Tengah dan Jakarta, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hari ini memanggil Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka atas kasus bagi-bagi susu gratis saat kampanye. Apakah Gibran hadir dalam pemanggilan tersebut? Telah bergabung bersama kami ada reporter TV One Haidar Faisal yang akan mengabarkan perkembangan terbaru. Silakan Haidar Faisal dengan laporan Anda. Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini direncanakan sebenarnya Bawaslu Jakarta Pusat mengundang calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk hadir ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat yang berada di bilangan Tanah Abang Jakarta Pusat ini untuk kemudian memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat melakukan Car Free Day dan membagi-bagikan susu di Bundaran HI pada 3 Desember tahun 2023 kemarin. Nah, memang Gibran ini diundang kapasitasnya sebagai terlapor dan untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Dari pihak Bawaslu Jakarta Pusat sendiri mengatakan memang sudah memberikan surat undangan secara resmi ke sekretariat tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran yang berada di Selipi pada tanggal 29 Desember kemarin. Nah, kemudian apakah kemudian Gibran Rakabuming Raka hadir pada hari ini? Kami pun sebenarnya masih menunggu, Tisa dan juga pemirsa, namun besar kemungkinan dapat kami informasikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak akan hadir pada pemanggilan siang hari ini. Karena mengapa? Satu adalah yang pertama karena memang dijadwal, diagendakan klarifikasi Gibran Rakabuming Raka ini dilakukan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat siang tadi, dan hingga sampai saat ini sekitar setengah 3 lewat Gibran Rakabuming Raka belum terpantau oleh kami hadir di kantor Bawaslu Jakarta Pusat ini. Kemudian kedua, kami mendapatkan konfirmasi juga dari Wasekjen tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran, yang ini adalah Amiruddin Ma'ruf, yang mengatakan bahwa mereka sesungguhnya belum menerima surat undangan dari Bawaslu terhadap Gibran yang kemudian diminta untuk datang dan memberikan klarifikasi. Pun dari informasi yang kami terima dari rekan kami di Solo, Jawa Tengah, kami mendapatkan informasi bahwa hingga siang tadi juga Gibran Rakabuming Raka masih terpantau menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali kota Solo, yang mana artinya kemungkinan besar ia tidak akan hadir pada pemanggilan siang hari ini. Nah, kemudian nanti pemirsa dan juga Tisa, kabarnya juga akan terdapat konferensi pers dari Bawaslu terkait dengan pemanggilan ini, dan kami pun para awak media masih terus menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Tentu apakah nanti kemudian apa saja poin-poin yang disampaikan oleh Bawaslu, tentu kita akan nantikan. Untuk sementara demikian, Tisa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Faisal atas laporan Anda langsung dari Bawaslu Jakarta. Pemirsa, demi meraup suara anak muda, Capres dan Cawapres melakukan live di aplikasi media sosial meski mengaku sedikit gaptek informasinya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ziarah ke makam ayahnya di pemakaman kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anies datang bersama keluarga besarnya termasuk sang ibunda Aliyah Rashid Alganis. Calon Presiden Anies Baswedan berziarah ke makam ayahnya di pemakaman Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Anies berziarah bersama ibundanya Aliyah Rashid Alganis, sang istri Ferry Farhati, kedua anak Anies Mutiar Baswedan, serta adik laki-lakinya. Sekitar 30 menit, Anies dan keluarga ziarah dan memanjatkan doa. Selama berziarah, Anies didampingi Rektor UII Fatul Wahid. Ayah Anies Baswedan, Rashid Baswedan, semasa hidupnya pernah mengajar di kampus UII Yogyakarta. Ayahnya bahkan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UII. Saya ingat dilihat itu bulan September ya, 2013. Dia pada waktu itu salah satu pesan terakhir dalam diskusi di rumah itu, malam-malam terakhir itu beliau bilang begini, kalau mau sekedar hidup nyaman ya udah di rumah aja, nggak usah ngikutin macam-macam. Tapi kalau mau terlibat di masyarakat jangan pernah khawatir dengan apa yang dikatakan orang. Selain berziarah, Anies Baswedan juga sempat mengenang masa kecilnya dengan berjalan-jalan di kawasan Dagen, Malioboro. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Mengawali tahun 2024, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Ponpes Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Sementara wakilnya Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan UMKM dan pedagang di Sragen, Jawa Tengah. Ribuan santri dan para simpatisan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 tersebut di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Prabowo diantar ke rumah utama pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong dengan menaiki mobil golf. Sepanjang perjalanan, lantunan sholawat dan teriakan Prabowo Presiden mengiringi kedatangan Prabowo. Kedatangan Prabowo rencananya untuk menghadiri acara Haul Akbar di Ponpes tersebut. Namun karena acara haul berlangsung malam hari, maka Prabowo hanya menghadiri forum silaturahmi alumni dan doa santri untuk negeri. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pelaku UMKM dan pedagang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gibran menerima keluhan-keluhan dari warga mengenai permodalan hingga keluhan dari pedagang kaki lima. Gibran pun memamerkan beberapa program yang ia lakukan selama menjabat wali kota Solo. Bapak Ibu kalau ke Solo itu ada yang namanya inkubasi, yaitu untuk UMKM. Itu nanti dikawal dari packagingnya, branding, pemasaran, sama permodalan. Permodalan kan macam-macamnya banyak Bu. Ada yang tanpa agunan itu kredit dari Bank Jateng udah tahu. Oke, sosialisasinya gitu kan berarti. Gibran juga meminta para pendukungnya tidak terpancing berita bohong yang beredar menjelang pemilu. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Syahwan, Syahda Yostiza, TV One, mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar mengajak ratusan calon legislatif, relawan, dan tim pemenangan untuk memperketat barisan dan memperkuat perjuangan menyusul dinamika politik yang memanas. Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan tim pemenangan Capres Partai Koalisi dan relawan Ganjar Mahfud di kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik banyak pihak dan memerlukan pengawasan ketat dan siap mengantisipasi pengganggu. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar Pranowo menyampaikan 3 hal yang harus dilakukan dalam 34 hari menuju pencoblosan. Sampaikan pada mereka, satu, bertemu dengan rakyat untuk bisa berkomunikasi secara intens, karena hanya dengan pertemuan rakyat itulah real count sebenarnya yang bisa kita ketahui secara sosiologis. Yang kedua, menyampaikan program, karena biasanya setelah bertemu masyarakat bertanya tentang program, bagaimana soal kejelasan program-program itu. Dan yang ketiga, karena waktunya sudah pendek, saya minta untuk membuat simulasi pencoblosan.
Dalam pertemuan ini, para caleg juga menyebut bahwa survei di lapangan tidak sesuai dengan survei yang ditampilkan dari media yang ada selama ini. Untuk itu, Ganjar mengklaim bahwa mesin survei yang dimiliki tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud lebih canggih dan real daripada perhitungan yang ada di media. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kortias, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana kampanye Capres hari ini? Kabarnya akan kami informasikan secara langsung dari sejumlah titik usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, memasuki awal tahun 2024, Capres dan Cawapres kembali berkampanye mencari dukungan suara di Pilpres. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, belusukan ke Kampung Nelayan, Kali Adem, Jakarta Utara. Kemudian Capres Prabowo Subianto mengunjungi Ponpes Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Dan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, berada di Demak, Jawa Tengah untuk bertemu dengan para petani. Untuk mengetahui informasi terbaru, pemirsa, bagaimana agenda ketiganya telah bergabung bersama kami sejumlah rekan kami. Pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke rekan kami, ada Putri Sofia akan mengabarkan kegiatan dari Muhaimin Iskandar di Cilincing, Jakarta Utara. Silakan Putri Sofia, apa saja agenda kegiatan dari Caimin di sana? Ya, Tisa dan juga pemirsa, memasuki hari ke-36 kampanye di kontestasi Pilpres 2024, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada pukul 15.30 sore hari ini akan berkunjung secara langsung ke Kampung Nelayan Kali Adem di Muara Angke, Jakarta Utara. Dan untuk agenda yang akan diselenggarakan pada hari ini, nantinya Gus Muhaimin akan hadir sendiri, tidak didampingi dengan calon presidennya, yaitu Anies Baswedan. Untuk kegiatan belusukan secara langsung oleh Gus Imin ini nantinya akan diselenggarakan dengan memulai dengan dialog bersama warga. Nantinya juga Gus Imin akan melihat secara langsung kondisi di Kampung Nelayan. Selain itu ada yang menarik, Tisa dan juga pemirsa, nantinya dari informasi yang kami dapatkan, Gus Imin sendiri juga nanti akan secara langsung bersama warga akan menaiki salah satu kapal milik warga nelayan yang ada di Kampung Kali Adem di Jakarta Utara ini. Dan selain itu juga memang Gus Imin ini merupakan calon wakil presiden pertama yang menyambangi atau belusukan secara langsung ke Kampung Kali Adem di Jakarta Utara. Selain itu, memang dapat diketahui untuk persiapan dan kondisi terkini di Kampung Kali Adem sendiri, memang dapat dilihat warga juga telah mengenakan alat peraga kampanye seperti setelah memasang baliho, dan juga memang dapat dilihat di belakang saya ini, memang warga juga telah mengenakan kaos yang identik dengan pasangan Anies dan juga Muhaimin. Tadi kami juga sempat berbincang bersama warga tentang apa saja sih aspirasi yang nantinya akan disampaikan ke Gus Muhaimin Iskandar. Warga menyebut bahwa ada beberapa aspirasi, ya ini inginnya diperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kampung Kali Adem seperti jalanan dan juga musola. Selain itu juga para nelayan yang merupakan mayoritas dari mata pencaharian dari warga Kampung Nelayan Kali Adem ini juga meminta agar nantinya pemerintahan berikutnya akan mengentaskan masalah kelangkaan BBM terutama bagi solar untuk para nelayan yang ada di Kampung Kali Adem sendiri. Dapat diketahui memang Kali Adem sendiri dihuni oleh 200 kartu keluarga, maksud kami kepala keluarga, dan juga memang mayoritas pencaharian dari warga di Kampung Kali Adem ini merupakan nelayan. Demikian, Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menengok bagaimana agenda dari Prabowo Subianto hari ini di Probolinggo. Langsung saja kami menuju ke rekan kami, ada Muhammad Syahwan di sana. Silakan, Muhammad Syahwan. Dan pemirsa dapat saya laporkan langsung dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong bahwa kedatangan Capres Prabowo Subianto diarek bahagiakan tamu kehormatan yang sangat spesial, yaitu menggunakan mobil golf diarek dengan ribuan santri, para simpatisan maupun masyarakat tempat. Mereka sangat bangga didatangi Capres Prabowo yang dielukan yang didambakan akan menjadi Presiden 2024 nanti. Karena menurut para santri, Prabowo bukan sahabat santri Indonesia. Selain menggalang dari suara masyarakat, simpatisan dan masyarakat, Prabowo juga menggalang suara dari para santri. Dari pidato yang dikutip, ada 3 hal yang sangat penting, yaitu visi misinya, yaitu untuk memajukan pendidikan yang mumpuni dengan cara memberikan makanan gratis pada
masyarakat setiap harinya. Yang kedua, meningkatkan swasembada pangan dalam negeri dan tidak menjual kekayaan alam dengan harga murah ke luar negeri, di mana semua kekayaan alam yang ada di Indonesia harus diolah di dalam negeri terlebih dahulu, kemudian dipasarkan ke luar negeri. Yang ketiga, yaitu catatan yang terpenting, yaitu kandidat nomor 2 ini akan memerangi adanya banyaknya korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Prabowo juga memiliki kisah yang sangat bagus, atau yang dahulu pernah kalah dalam 2 periode, namun itu membuat sebuah cambuk untuk memenangkan Pilpres yang akan datang. Semua itu adalah demi dicintai rakyat. Jadi rakyat ingin memiliki pemimpin yang berani dan pro rakyat untuk kemakmuran bersama. Bisa. Baik, terima kasih Muhammad Syahwan atas laporan Anda. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat agenda dari Ganjar Pranowo. Pemirsa, di Demak sudah ada Samsul Arifin di sana. Silakan Samsul Arifin. Baik, dapat saya kabarkan hari ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di sejumlah tempat di Kabupaten Demak. Kampanye diawali di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dalam kampanye tersebut, Ganjar menerima puluhan para petani dengan tujuannya mendapatkan pupuk bersubsidi di musim tanam saat ini. Ganjar berjanji akan menghapus kartu tani dan cukup menggunakan kartu tanda penduduk untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Kampanye ini sekaligus menegaskan bahwa Ganjar ingin menyampaikan kepeduliannya nasib para petani. Ganjar berjanji jika terpilih nanti menjadi presiden, kartu tani ini akan dihapus dan diganti dengan kartu yang terintegrasi dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Hal ini akan mempermudah para petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi, terutama para petani milenial. Ganjar juga menyatakan jika kuota pupuk subsidi terus dikurangi, maka para petani ini akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Karena itu Ganjar berpesan agar para petani bisa menggunakan pupuk secara seimbang sehingga kuota pupuk ini bisa tercukupi. Ganjar juga berjanji akan menghidupkan kembali koperasi jenis desa sehingga lebih mempermudah para petani untuk mengakses pupuk. Para petani umumnya mengaku saat ini kesulitan mendapatkan pupuk subsidi sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan pupuk tersebut. Karena itu para petani di Demak menyambut gagasan dari calon presiden Ganjar Pranowo yang akan menghapus kartu tani dan menggantinya dengan kartu yang terintegrasi dengan KTP. Para petani berharap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bisa mewujudkan keinginan para petani dan sehingga para nasib petani khususnya di Demak ini bisa lebih baik dan sejahtera. Baik. Baik. Terima kasih Samsul Arifin atas laporan Anda, dan sebelumnya juga ada Muhammad Syahwan dan juga Putri Sofia. Pemirsa, aroma politik uang terjadi menuju Pilpres 2024. Kabarnya melakukan kampanye untuk meraih simpati tak hanya dilakukan secara tatap muka langsung dengan calon pemilih. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkampanye melalui media sosial dengan cara live di aplikasi TikTok. Kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih. Salah satu strategi kampanye yang dilakukan Capres-Cawapres untuk meraup suara generasi milenial dan generasi Z adalah melakukan live di aplikasi TikTok. Oh, maksudnya itu apa, dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok. Seperti yang dilakukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Mata ampun, kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan. Anies mengaku mulai pertama kali menggunakan aplikasi tersebut dan langsung live menyapa masyarakat.
Anies merasa unik menyapa warga secara langsung di media sosial, meski sedikit gaptek ketika menggunakan aplikasi tersebut. Sekarang saya mulai dengan TikTok dengan generasi yang lebih junior. Nah di situ berinteraksinya juga unik. Saya baru menjalani 2 kali. Dan saya ketika memulai ini tidak dengan perencanaan yang nggak pakai perencanaan rumit-rumit lah, ngalir aja. Jadi saya tanya gimana caranya, terus gini loginnya, terus saya masuk dah. Mulai itu ngobrol di situ dengan teman-teman. Yang saya lupa tuh malah nggak tanya gimana cara mengakhirinya. Jadi ketika udah mau selesai, waduh, gimana cara mencet tombol off-nya nih. Tapi itu semua bagian dari pengalaman. Nah, ini juga hal penting saya ingin sampaikan. Jangan pernah berhenti belajar. Bagi saya, akhir tahun ini adalah akhir tahun yang saya belajar hal baru. Apa itu? Live TikTok. Karena denda yang dijatuhkan oleh negara itu, denda dan perampasan terhadap asetnya sebesar. Tak hanya Anies, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga mulai menyapa masyarakat melalui media sosial TikTok. Perhitungan kerugian perekonomian negara 40 triliun. Pada kesempatan tersebut, Mahfud mengajak masyarakat semangat jadikan tahun 2024 menjadi lebih baik dari tahun 2023. Merampas hartanya. Sekali lagi, problemnya itu. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku live TikTok yang dilakukan Mahfud MD sebagai bentuk menggait suara pemilih, salah satunya suara milenial dan generasi Z. Pada banyak di penjara yang pintar ilmu hukum. Lalu apa itu masalahnya? Masalahnya moral. Itu strategi yang memang dilihat oleh baik Mas Karania sebagai Deputi Kanal Media maupun Mas Syafril Nasution sebagai Deputi Komunikasi 360 untuk memaksimalkan suara Mas Ganjar Pak Mahfud ini reaching out seluas-luasnya lah, gitu. Berusaha meraih suara pemilih juga. Oh ya, harus itu. Ada banyak di penjara yang pintar ilmu hukum. Lalu apa itu masalahnya? Diketahui berdasarkan data KPU, pemilih terbesar dalam pemilu 2024 merupakan generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan generasi Z. Maka tak heran jika Capres-Cawapres menggunakan media sosial sebagai ajang interaksinya dengan kaula muda yang kerap menggunakan aplikasi media sosial untuk berinteraksi sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Aksi pemberian uang hingga sembako marak terjadi pemirsa di musim kampanye ini. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, aksi pemberian uang hingga sembako marak terjadi di musim kampanye ini yang dilakukan oleh para pendukung hingga para peserta Pilpres 2024. Jika ada aroma politik uang di Pilpres 2024, lalu bagaimana sikap Bawaslu mengenai hal tersebut? Aksi bagi-bagi susu yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 menuai polemik. Tak hanya saat berkegiatan di Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Gibran juga melakukan kegiatan bagi-bagi susu dan buku di wilayah Tangerang saat sedang belusukan kampanye. Aksi bagi-bagi juga dilakukan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah saat berada di wilayah Pamekasan, Madura, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Aksi Gus Miftah bagi-bagi uang ke ratusan warga Pamekasan bahkan viral dan menjadi perbincangan publik. Aksi bagi-bagi di masa kampanye Pilpres 2024 juga dilakukan sejumlah relawan paslon. Salah satunya aksi bagi-bagi telur yang dilakukan relawan dan kader PDI Perjuangan di Pasuruan, Jawa Timur. Meski ada sejumlah peristiwa tersebut, sejumlah kubu pendukung Capres-Cawapres menampik ada politik uang dalam Pilpres 2024. Dia sudah mengatakan tidak ada pelanggaran undang-undang pemilu, ya kan ya. Clear dong. Apalagi yang dikonfirmasi ke saya, tapi saya katakan gini, bikin laporan saja ya kan ya terhadap kasus-kasus tersebut. Seperti halnya juga yang kami lakukan. Kalau ada dugaan pelanggaran dilakukan oleh siapapun, oleh kubu manapun, kami bikin laporan. Nah, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat. Jangan membuat hoax, ya kan ya, jangan menggiring opini. Jangan membuat judgement berdasarkan asumsi. Selenggarakan secara jurdil gitu lah. Penyelenggara pemilu juga harus bisa menegakkan aturan, mau siapapun itu kontestannya. Nah, kenapa
itu penting agar ya wasit, ya KPU, Bawaslu yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara dan pengawas dari pemilu, dia benar-benar netral, ya, dia independen, begitu loh. Soalnya kan politik uang itu kan mulai dari korupsinya, dari korupsi elektoral, ya, sampai kemudian menuju korupsi politik. Di politik cerdas berintegritas itu sudah dijelaskan gitu. Tadi kan sudah saya tunjukkan, pasal yang begitu terang aja kita nggak bisa menafsirkan unsur-unsurnya gitu. Mau gimana republik ini? Jadi persoalannya kembali lagi, kita semua marilah, ya, mari kita sama-sama ngelihat, bukalah pintu hati nurani kita. Siapa sebenarnya di antara 3 capres ini yang pantas jadi presiden untuk punya passion pemberantasan korupsi. Meski diklaim tidak melakukan politik uang, Bawaslu selaku pengawas pemilu tetap mengingatkan untuk tidak melakukan politik uang atau sejenisnya saat masa kampanye. Pada saat ini, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pembagian susu tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak masuk unsur dalam kata di sembako itu. Sembako yang dimaksudkan di sini adalah barang yang kemudian diolah kembali misalnya, dan itu yang termasuk salah satu susu mana yang kemudian masuk dalam sembako. Nah, itulah yang kemudian kenapa tidak memenuhi unsur pada saat pembahasan di Sentra Gakumdu. Jadi pembahasannya sudah ada di Sentra Gakumdu pada saat 1 minggu yang lalu, sudah seminggu lalu, dan kami sudah melakukan press con mengenai hal ini. Namun berkaitan dengan pelanggaran hukum lainnya itu tetap dilanjutkan. Misalnya kami sudah mengingatkan semua pasangan calon, tidak hanya Mas Gibran ya, semua pasangan calon itu tidak boleh menggunakan CFD sebagai kegiatan politik praktis. Jika ada aroma politik uang di Pilpres 2024, mampukah Bawaslu bersikap tegas kepada mereka yang secara terang-terangan melakukan hal tersebut? Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.